Makoto yang pertama kalinya ke Tokyo. Dan di sana ia didaftarkan ke SMA Aobeya yang merupakan sekolah bergengsi tempat orang-orang elit berada. Entah kenapa Makoto tidak suka menerima bantuan dari Ai. Karena dia berasal dari keluarga terpandang yang membuat Makoto benci saat melihatnya. Makoto tak peduli walaupun niat Ai baik untuk membantunya. Selesai kejadian di kelas itu kemudian berpindah di halaman sekolah yang terlihat di sana Makoto dan Ai sedang berdua. Ai mengatakan kepada Makoto kalau tujuan ayahnya memindahkan sekolahnya adalah agar dia bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti Ai. Ai kemudian bekerja di kafe itu yang merupakan kafe tempatnya Om-Om Hidung Belang. Di sana Ai bekerja sebagai seorang pramusaji yang harus selalu full senyum untuk menghibur para pelanggan. Misu yang selalu mengikuti Ai diam-diam kali ini dibuat terkejut perbuatan Ai sampai sejauh ini demi si Makoto. Misu yang tidak terima kalau pengorbanan Ai sia-sia. Dia kemudian memberitahukan kepada Makoto hal ini. Mereka berdua sama-sama melihat Ai yang sedang digoda Om-Om Hidung Belang. Sedari awal Makoto memang tidak ingin kehadiran wanita tersebut. Karena Ai merupakan seseorang dari keluarga terpandang yang selalu saja membuat Makoto muak saat mendengarnya. Makoto pun tak peduli dengan Ai yang ada di kafe itu, justru ia pergi meninggalkan mereka. Sepulang kerja Ai melihat wajah orang tuanya yang marah mengetahui kalau anaknya bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Orang tua Ai bisa tahu dikarenakan Makoto datang ke rumah mereka dan memberikan bukti foto anaknya yang sedang bekerja. Makoto juga mengancam mereka dengan meminta sejumlah uang tutup mulut kepada orang tua Ai agar ia tidak membocorkan informasi ini ke pihak sekolah. Dan Makoto juga meminta untuk dipindahkan sekolahnya. Orang tua Ai pun menyetujuinya dan memindahkan Makoto ke sekolah buangan bernama SMA Hanazono. Berangkatlah Makoto sebagai murid pindahan ke SMA Hanazono, yaitu tempatnya para berandalan berkumpul. Terlihat di kelas barunya Makoto saat guru mengajar tak ada satupun siswa yang menyimak. Saat di sana Makoto mendapatkan teman baru yang bernama Yuki. Makoto bertanya kepada Yuki kenapa dia bisa masuk ke sekolah buangan tersebut. Karena di antara banyaknya murid yang ada di sana hanya Yuki lah yang sedikit waras. Di tengah jalan mereka berdua bertemu siswa lain yang mengajak Makoto untuk berkelahi. Dengan senang hati Makoto menerima tawarannya dan mengikuti mereka sampai ke sekolah. Di sana Makoto dikepung dan dikeroyok oleh mereka semua atas perintah bos mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang siswa yang seperti Om-Om, dia adalah Gonta. Siswa yang berumur belasan tahun tapi menderita penyakit yang membuatnya mengalami penuaan dini. Sehingga membuatnya seperti Om-Om. Dan bisa dibilang dia adalah bos yang ada di Hanazono dan dia juga orang yang menyuruh untuk menghajar Makoto. Kedatangan Gonta sendiri yaitu dia ingin pamer kekuatan ke Yuki. Yang diketahui salah satu siswi yang disukai Gonta. Alih-alih diperhatikan, Gonta malah ditinggal pergi begitu saja. Hal itu semakin membuat Gonta emosi dan langsung menghajar Makoto sampai babak belur tak sadarkan diri. Sampai akhirnya Gonta pergi bersama anak buahnya. Singkat ceritanya saat Makoto dan Yuki sedang berada di sebuah kedai sake. Makoto melihat seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah ibunya. Wanita tersebut terlihat sedang mabuk-mabukan sampai membuat keributan di sana. Makoto sempat ingin membantunya namun mengingat masa lalu yang telah dilakukan ibunya. Membuat Makoto tidak jadi menolong ibunya. Ia kemudian pergi meninggalkan kedai tersebut. Yuki lantas bertanya kepada Makoto, mungkinkah ibu-ibu tadi adalah orang yang telah menghancurkan hidupmu? Dan ternyata benar, Makoto mengiyakan bahwa sosok yang membuat hancur hidupnya adalah ibunya sendiri. Shin kemudian berpindah ke tempat perkumpulan Gumko dan siswi-siswi yang lainnya. Di sana terlihat mereka ingin memberikan sesuatu kepada pemimpin mereka. Semua murid SMA Hanazono sangatlah hormat padanya. Yang ternyata pemimpin geng mereka yang sebenarnya adalah Yuki.
Yuki merupakan anak dari seorang Yakuza, sebab itulah Yuki sangat disegani di sekolahnya. Dan hal itulah yang membuat Yuki sangat dijauhi teman-temannya saat di sekolah formal. Gumko kemudian menyerahkan sebuah karung yang berisikan Ai di dalam. Ternyata mereka sudah menyulik Ai atas perintah dari Yuki. Dikarenakan api asmara cemburu Yuki yang mengetahui kalau Ai sedang mendekati Makoto. Yuki pun menyiksanya dan menyuruh mereka semua untuk menjadikan Ai sebagai pancingan agar Makoto datang ke sini. Tak puas sampai di situ saja, Yuki juga menyuruh Gumko untuk menculik ibunya Makoto, yang sedang mabuk-mabukan di kedai sake dekat sini. Saat Makoto di lorong jalan, ia dikagetkan dengan kemunculan Yuki yang secara tiba-tiba. Yuki memberitahu kalau dia adalah orang yang paling berkuasa di Hanazono. Dan secara bersamaan Makoto melihat Ai yang sedang disandera oleh gengnya Yuki. Di tempat lain terlihat Makoto dan Yuki sedang minum berdua. Makoto memberitahu kepada Yuki kalau dia adalah gadis yang paling menyedihkan. Dan anak-anak buah Yuki pun terlihat berkumpul untuk menghajar Makoto. Namun dia bilang tidak akan segan menghajar walaupun mereka wanita sekalipun. Singkat ceritanya, perkelahian antar Makoto dan cewek berandalan itu pun terjadi. Di tengah keributan itu, Yuki pun membawa Ai ke atas atap untuk mencegah dia kabur. Setelah Makoto berhasil membantai semua berandalan cewek itu, ia pun disambut oleh Gonta dan kawan-kawan yang sudah di atap sekolah. Setelah menghajar semua anak buahnya, tinggallah Makoto melawan Gonta yang ternyata Makoto kalah telak melawannya. Yuki pun menyuruh Gonta untuk menghabisi nyawa Makoto. Rambut Makoto yang terjambak memperlihatkan bekas luka petirnya. Gonta yang melihatnya kemudian meledeknya. Namun Gonta terlalu meremehkan kekuatan Makoto, ia berhasil membalikkan keadaan dengan menyerang balik. Yuki yang menyaksikan Gonta dihajar mencoba untuk membantunya menyerang Makoto. Makoto dengan tenaga sisanya menghajar Yuki yang keterlaluan tersebut. Ia hampir membuat Yuki cacat dengan menancapkan pisau di tangannya. Namun Ai langsung menghentikannya sebelum dia pingsan. Sesampainya di rumah sakit, Ai yang sedang dirawat dengan ditemani Mizuo melihat Makoto datang untuk menjenguk. Mizuo merasa canggung kemudian memilih untuk pergi dan memberikan waktu untuk mereka berdua. Cerita pun berakhir saat Ai berada di pelukan Makoto. Untuk yang pertama kalinya dia merasa sangat bahagia hingga mengira dia sedang bermimpi.